Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita berjumpa lagi di pelajaran sejarah Indonesia kelas 12, kelas 11. Nah, kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, dampak penjajahan bangsa Eropa ada kita kategorikan dalam 4 bidang. Pertama, politik pemerintahan, kedua, ekonomi, ketiga, sosial budaya, dan keempat, pendidikan. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Nah, pada bidang politik pemerintahan kita bagi dalam 4 zaman atau 4 masa. Masa VOC, masa Daendels, masa Raffles, dan masa Hindia Belanda. Oke, yuk kita bahas. Nah, di masa di masa VOC, dampak di bidang politik pemerintahan antara lain adanya campur tangan dalam urusan internal kerajaan lokal oleh VOC. Jadi VOC itu sering ikut campur dalam urusan internal, urusan dalam kerajaan lokal di Nusantara. Contohnya ketika Banten ya, di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengangkat pemimpin pemilihan putra mahkota, VOC sering ikut campur mengangkat pemimpin yang menurut mereka lebih menguntungkan VOC gitu. Nah, itu campur tangan seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah penguasa lokal jadi bawahannya VOC. Ya, ini karena VOC berhasil menghegemoni atau mempengaruhi para penguasa lokal itu. Terus yang ketiga adanya politik adu domba atau divide et impera. Divide et impera ini secara bahasa artinya divide, pecah belah, et itu dan impera artinya kuasai. Jadi divide et impera artinya pecah belah dan kuasai. Nah, dengan ada politik divide et impera ini, VOC berhasil memecah keluarga-keluarga kerajaan seperti di Banten. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa itu bahkan sampai bermusuhan dengan anaknya sendiri, Sultan Haji gitu contohnya. Oke, terus di bidang politik pemerintah pada masa Daendels, garis besarnya itu penguasa lokal diangkat sebagai pegawai negeri. Nah, pegawai negeri dia diberikan gaji dan dilarang menerima upeti dari masyarakat. Lalu di masa pemerintah Daendels ini paling khas adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan atau 8 wilayah sejenis provinsi mungkin ya sekarang gitu. Dan selanjutnya kedudukan para penguasa lokal semakin merosot. Ya, tadi penguasa lokal tidak punya wibawa kedaerahan lagi karena dia hanya sebagai pegawai negeri atau pegawai pemerintah kolonial Belanda yang diberikan gaji gitu, bawahan Belanda. Nah, selanjutnya terjadinya dualisme pemerintahan atau pemerintahan terbagi dalam dua versi ya, dua kubu, yaitu kubu dalam bentuk pemerintahan Eropa dan dalam bentuk pemerintahan pribumi atau bumi putra lokal. Nah, di pemerintahan Eropa ada strukturnya ya. Dari yang tertinggi ada residen, terus ada asisten residen, dan ada pegawai kontrolir. Gitu. Ini dalam pemerintahan Eropa, dalam pemerintahan model Belanda. Terus dalam bentuk pemerintahan pribumi atau lokal adalah yang tertinggi itu bupati, memimpin kabupaten, ada wedana, distrik, memimpin wilayah kecamatan ya. Nah, ada lagi asisten wedana, onder distrik, sub kecamatan, mungkin bisa seperti kelurahan, dan ada lagi pejabat desa di bawah kelurahan gitu. Ini bentuk struktur pemerintahannya. Oke, kita lanjut. Di masa Raffles terjadi pembagian
wilayah Pulau Jawa menjadi 16 keresiden. Lebih banyak lagi ya dibanding masa Dendels ini. Terus di masa Raffles terjadinya reformasi bidang ketatanegaraan. Jadi pemerintahannya itu lebih berasaskan pada liberalisme ala Inggris ya. Gitu. Terus ada lagi selanjutnya penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Iya, jadi para tuan tanah, para penguasa lokal yang punya tanah itu sudah mulai dikikis perannya karena seluruh tanah diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan lahan yang disewakan kepada masyarakat gitu. Terus ada lagi kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum ini maksudnya adalah dibentuk berbagai bentuk pengadilan ala Inggris gitu. Terus ada lagi di masa Hindia Belanda adanya gagasan Pax Neerlandica atau perdamaian Neerlandica yang dicetuskan oleh Y.B. van Hertz. Nah, tujuannya untuk apa sih ini? Pax Neerlandica yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Nah, efek dari Pax Neerlandica ini adalah warisan berupa batas-batas wilayah yang kelak nantinya akan menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Nah, Pax Neerlandica ini cikal bakalnya itu wilayah Indonesia sekarang kecuali Papua ya. Karena Papua itu hingga tahun 1940-an secara politik belum resmi dikuasai oleh Hindia Belanda gitu. Karena keterbatasan akses dan di Papua itu ketika tahun segitu rintangan alamnya sangat berat untuk Belanda dalam mendirikan kekuasaan politik di sana gitu. Oke, kita lanjut di bidang ekonomi sama masanya dari VOC, Daendels, Raffles dan Hindia Belanda. Oke, kita lanjut di masa VOC di bidang ekonomi terjadi eksploitasi yang berkaitan dengan berbagai kebijakan VOC antara lain Verpflichte Leverenti berupa penyerahan wajib dan Kontingenten pajak hasil bumi. Nah, konsep Verpflichte Leverenti dan Kontingenten kalian sudah pelajari ya di materi tentang VOC yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya dua kebijakan tersebut, VOC berhasil mengeksploitasi sumber daya alam di Nusantara gitu. Dan kedua, dampak di bidang ekonomi terjadinya monopoli perdagangan khususnya bidang rempah-rempah dan logistik. Ya, logistik yang dimaksud adalah antara lain perdagangan sembako seperti beras, jagung, sagu, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti teh, kopi, nila, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya di masa Daendels ada sistem ekonomi tradisional diubah menjadi sistem ekonomi modern. Terus tanah milik raja dialihfungsikan menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Gitu. Kemudian dampaknya apa aja sih? Adanya perubahan status tanah. Jadi karena tanah itu sebelumnya milik kerajaan, milik penguasa lokal, diubah menjadi tanah milik pemerintah sehingga petani yang mengelola tanah itu wajib membayarkan pajak penjualan hasil buminya kepada pemerintah kolonial gitu. Karena diasumsikan tanah tersebut merupakan tanah milik pemerintah dan rakyat hanya mengelolanya saja gitu, hanya menyewa untuk mengelolanya sehingga hasil dari pertanian itu harus disetorkan kepada pemerintah kolonial. Dan selanjutnya dampak ekonomi dari pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Nah, jalan raya Pos Anyar Panarukan memang salah satu kebijakan bidang pertahanan, tapi dia memiliki dampak perekonomian antara lain mempermudah akses perdagangan. Ya, akses perdagangan karena apa? Kelancaran adanya transportasi. Jadi dengan ada jalan raya memperlancar transportasi, arus logistik, arus perdagangan barang itu lebih lancar dan ekonomi pun lebih terjamin gitu. Namun di sisi lain dampak dari pembangunan jalan tersebut adanya munculnya kelaparan
karena para pekerja banyak yang hanya bekerja saja siang dan malam, itu kerja rodi mereka, dan tidak terperhatikan kebutuhan makannya sampai banyak yang meninggal hingga timbullah korban jiwa gitu. Oke, kita berlanjut. Di masa Raffles, dampak di bidang ekonomi antara lain adanya sistem sewa tanah, nah atau sistem land rent. Jadi tanah ini disewakan oleh pemerintah kolonial yang ketika itu dikuasai oleh Inggris. Dia menyewakan tanah kepada masyarakat agar masyarakat mengelolanya, dan masyarakat ketika mengelolanya itu dikenakan pajak tanah. Pajak tanahnya itu dibayarkan dengan sistem uang gitu. Nah, land rent ini katanya sih, kalau kata pemerintah Inggris yang menjajah Indonesia kita itu, menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi ekonomi masyarakat. Namun ternyata land rent sangat membebani rakyat. Contoh, rakyat harus membayar pajak itu dengan sistem uang, dan banyak rakyat yang kekurangan uang sehingga mereka akhirnya kebanyakan meminjam uang kepada rentenir, dan ketika mereka meminjam uang kepada rentenir dan gak sanggup bayar, hasil mereka terlilit hutang yang sangat banyak hingga banyak harta benda yang mereka miliki tergadaikan akibat utang tersebut. Jadilah masyarakat sangat terbebani hingga sengsara gitu. Dan selanjutnya di masa Hindia Belanda ada dampak ekonominya itu sekitaran dari kebijakan tanam paksa dan politik pintu terbuka atau ekonomi liberal gitu. Nah, tanam paksa dan ekonomi liberal atau pintu terbuka ternyata memicu munculnya kota-kota industri. Karena pertama, kalau di kebijakan tanam paksa itu timbul daerah-daerah perkebunan ya, karena diwajibkan menanam kopi, tebu, teh dan sebagainya. Terus di bidang pertanian juga makin berkembang dan pusat-pusat industrinya makin banyak ketika terjadi ekonomi liberal sejak tahun 1870-an gitu. Muncul kota-kota industri, industri pengelolaan gula, terus garmen dan sebagainya. Jadi kota-kota muncullah berbagai perkotaan ini gitu. Dan kedua dampaknya yaitu hal itu diikuti juga dengan adanya pembangunan jalur transportasi dan infrastruktur. Nah, jadi ketika muncul banyak perkotaan, muncul juga pembangunan jalur-jalur transportasi seperti jalan raya, jembatan diperbanyak lagi, terus jalur kereta api mulai diperkenalkan di abad ke-19 tahun 1860-an kalau nggak salah ya mulainya, dan dibangun infrastruktur seperti jalan raya, terus ada gedung-gedung perusahaan dan sebagainya. Lalu yang ketiga dampaknya sistem perbankan modern mulai diperkenalkan. Nah, di tahun-tahun abad 19 ini ya, nanti 19 menuju 20, abad 20 itu mulai ada muncul bank ya, sistem perbankan yang dia sudah mengenal sistem pengelolaan uang dan aset-aset yang kita kenal hingga saat ini. Oke, lanjut. Di bidang sosial budaya, secara garis besar adanya lunturnya feodalisme. Feodalisme itu apa sih? Feodalisme itu cirinya antara lain penguasaan tanah oleh para bangsawan dan tuan tanah atau tuan tanah, landlord. Nah, rakyat biasanya hanya sebagai pekerja pada tanah-tanah yang dimiliki para tuan tanah itu. Itu. Jadi dengan adanya lunturnya jadi feodalisme ini, ketika kolonialisme itu berkuasa khususnya di masa Belanda, kolonial Belanda, maka pemerintah kolonial itu mulai menggeser hak-hak istimewa para penguasa lokal yang punya tanah. Mereka hak-haknya digeser dengan dijadikan sebagai apa? Sebagai pegawai pemerintahan gitu. Jadi karena tanah diambil alih oleh pemerintah kolonial, maka para penguasa lokal hak feodalnya luntur gitu. Dan oke, kita beralih ke selanjutnya.
Terjadinya pertumbuhan dan migrasi penduduk. Ini seiring pertambahan populasi manusia ya, khususnya di Pulau Jawa. Jadi pemerintah kolonial merespon peningkatan populasi penduduk di abad ke-19 ketika itu dengan cara melakukan migrasi penduduk atau perpindahan penduduk khususnya dari Pulau Jawa yang sangat padat dibanding pulau-pulau Nusantara lainnya ke daerah perkebunan-perkebunan di wilayah Sumatera Timur. Ini daerah Riau, Pekanbaru udah, terus ada Jambi sekitarnya ya, dan Sumatera Utara bagian timur yang saat ini. Jadi orang-orang dari Pulau Jawa ini karena sudah sangat padat di Pulau Jawa, mereka dioper ya, mereka dioper oleh pemerintah kolonial untuk bekerja pada perkebunan yang makin banyak tumbuh di Sumatera Timur ketika tanam paksa telah berlalu dan masuk kepada era ekonomi liberal atau ekonomi pintu terbuka gitu. Jadi karena penduduk banyak, perusahaan makin banyak berkembang, dioperlah para pekerja itu ke Sumatera. Oke, lanjut. Di bidang sosial budaya ini adanya stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial di masa kolonial ini menempatkan masyarakat Nusantara atau golongan pribumi di paling bawah. Urutannya yang dari atas ke bawah adalah dari masyarakat Belanda dan Eropa lainnya, itu urutan yang paling atas. Terus golongan tengah, golongan keduanya itu orang-orang timur asing, antara lain orang Arab, Tionghoa, India, dan sebagainya. Dan yang paling bawah golongan pribumi. Ini sangat didiskriminasi sekali ya bangsa kita ketika masa kolonial Belanda ini ditempatkan di golongan paling bawah gitu. Oke, kita lanjut. Di dampak sosial budaya berikutnya adanya penyebaran agama Kristiani. Penyebaran agama Kristen sesuai dengan semboyan gospel, khususnya ketika penyebaran agama Kristen Katolik. Di abad ke-16 di Kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan Spanyol membawa misi penyebaran Kristen Katolik sesuai semangat gospel. Karena dalam penjelajahan mereka ke dunia timur, khususnya bangsa Portugis dan Spanyol, mereka mengemban misi 3G ya, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, Gospel untuk, jadi setiap kali mereka tiba di daerah yang mereka kuasai itu, mereka sambil menyebarkan agama Kristen Katolik gitu, sebagai bentuk dakwah ya. Nah, selanjutnya kalau di masa kolonial Belanda terjadi penyebaran agama Kristen Protestan. Dengan cara apa sih? Dengan kegiatan dari kelompok namanya Zending. Jadi Zending itu masuk ke wilayah-wilayah masyarakat lokal Indonesia dengan biasanya mereka membuka tempat pengobatan, ada yang ahli dokter juga ya, kedokteran juga. Terus mereka juga menyebarkan agama Kristen Protestan melalui bentuk pendidikan keagamaan, sekolah-sekolah gitu. Kalau jadi Zending itu berupa organisasi penyebaran agama Kristen Protestan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda gitu, atau orang-orang yang bekerja dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, salah satu tokoh dari Zending atau tokoh penyebaran agama Kristen Protestan adalah Ludwig Ingwer Nommensen. Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, mungkin untuk anak-anak yang beretnis Batak ya, beretnis Batak atau Tapanuli pada umumnya pernah mendengar nama tersebut. Ya, jadi Nommensen itu, Ludwig Ingwer Nommensen itu adalah penyebar agama Kristen Protestan di tanah Sumatera Utara gitu. Nah, itu salah satu tokoh penyebaran Kristen Protestan. Nah, Ludwig Ingwer Nommensen itu dia
Ternyata selain penyebar agama Kristen Protestan, dia adalah seorang ahli medis ya, dan dia melakukan berbagai bentuk penyuluhan kesehatan, pengobatan di masyarakat lokal di sana. Hingga saat ini berkembanglah berbagai agama pemeluk agama Kristen ya. Oke, lanjut. Adanya perkembangan musik keroncong. Jadi perkembangan musik keroncong itu sebagai efek dari pengaruh perpaduan musik barat, khususnya musik Portugis dengan musik lokal Indonesia. Muncullah keroncong. Nah, keroncong ini ada ciri khasnya, itu adalah sebuah gitar kecil yang mirip ukulele ya saat ini, yang kalau dimainkan bunyinya trong 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 trong. Nah, ya makanya dinamakan oleh orang Indonesia sebagai musik keroncong, karena bunyi yang ditimbulkan dari gitar kecil itu yang mirip ukulele itu seperti keroncong, bunyi cong 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 gitu. Ini gitarnya seperti ini ya, dimainkan bapak ini gitu. Oke, dan musik-musik keroncong ini hingga saat ini diminati oleh orang-orang Indonesia. Kalau saat ini mungkin lebih banyak orang-orang tua kali ya yang menikmati keroncong. Kalau kalian pernah dengar lagu Bengawan Solo karya almarhum Gesang, nah itu salah satu contoh lagu keroncong yang cukup populer. Nah, di bidang arsitektur, jadi contoh-contoh peninggalan atau dampak kolonial Belanda, salah satunya diantaranya antara lain bangunan Museum Bank Indonesia yang saat ini kita kenal sebagai Museum Bank Indonesia. Ada lagi gedung Kementerian Keuangan. Jadi di abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda terlihat pada gedung pemerintahan dan tempat penting lainnya. Contohnya antara lain, sebenarnya banyak banget kalau kalian menjelajah di Jakarta ya, banyak gedung-gedung tua peninggalan kolonial Belanda yang masih banyak yang bagus ya gitu. Apalagi kalau kalian ke Kota Tua, itu banyak banget bangunan-bangunan Belanda. Nah, contohnya Museum Bank Indonesia di wilayah Kota Tua dulunya adalah gedung Deyavasya Bank, gedung Bank Jawa ya. Nah, dibangun 1828 bergaya neoklasikal, dan hingga saat ini gedung ini masih berfungsi sebagai museum ya, Museum Bank Indonesia. Gitu, ini gambarnya. Nah, selanjutnya ada kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Herman Willem Daendels. Nah, sekarang menjadi gedung Kementerian Keuangan. Dia gayanya Indonesia Empire yang didirikan tahun 1809. Indonesia Empire ini gaya bangunan yang meniru ala Prancis ya. Itu. Oke, lanjut. Di bidang perkembangan sastra. Perkembangan sastra di masa kolonial ini berpengaruh hingga saat ini. Ada beberapa karya-karya di masa kolonial, ada antara lain buku berjudul History of Sumatra, ada History of Java, terus ada Max Havelaar, dan History of East India Archipelago. Dan beberapa buku yang cukup terkenal nih ada dua ya. Max Havelaar karya Edward Wisdecker, ini bercerita tentang tanam paksa di daerah Lebak, Banten. Ada lagi buku History of Java. History of Java ini berisi tentang deskripsi kependudukan Jawa di Pulau Jawa ketika masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Jadi pengarangnya ini Raffles sendiri ya. Itu dia selain menjadi Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia juga seorang ilmuwan gitu dan seorang penulis ya. Selanjutnya ada dampak dari kolonialisme atau penjajahan terhadap bangsa Indonesia adalah gaya hidup ala barat. Gaya hidup ala barat antara lain kita lihat dalam gaya berpakaian. Gaya Eropa menjadi trendsetter yang bahkan ditiru oleh orang-orang Nusantara ya. Contohnya di sini ada orang Nusantara yang mengenakan belangkon, tapi dia memakai jas, memakai dasi. Jas dan dasi itu simbol dari gaya pakaian ala barat. Namun mereka di bawahnya memadukan dengan kain. Ya, kain semacam kain sarung batik gitu. Ini biasanya orang-orang
pemuda Jawa ya yang menggunakan ini gitu. Kadang dia di atasnya peci, kadang memakai belangkon gitu. Gayanya khas sekali hingga di awal abad 20 banyak tokoh-tokoh Indonesia yang berpakaian seperti ini gitu. Selanjutnya ada gaya hidup berupa budaya Reistafel. Reistafel atau tata cara penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari makan menu pembuka atau bahasa Inggrisnya appetizer, terus menu utama main course, dan menu penutup dessert gitu. Jadi ada urutannya, menu pembuka biasanya menu-menu yang berupa makanan yang menghantarkan kita ke makanan utama seperti salad kalau menu pembuka ya. Terus menu utama itu biasanya yang berat-berat, yang penuh protein, penuh lemak, karbohidrat dan sebagainya. Dan makanan penutup biasanya makanan yang dingin ataupun yang manis. Gitu. Oke, lanjut di bidang pendidikan. Nah, perkembangan kolonial dampaknya itu dalam bidang pendidikan antara lain banyak berdirinya sekolah-sekolah bentukan pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu. Sekolah kolonial contohnya antara lain seperti yang tercantum di sini. Eerste School sekolah pertama, Tweede School sekolah kedua tingkat 2, Holland Indische School ini sekolah untuk anak Eropa dan orang-orang pribumi kelas atas, Mulo setara SMP, AMS setara SMA, HIS ini setara SD ya gitu. Nah kalau HBS Hugerborge School itu dia sejenis sekolah tinggi ya, sekolah tinggi Hogere Burger School, sekolah tinggi. Nah ada lagi sekolah bentukan orang-orang lokal, orang-orang pribumi atau bumi putra antara lain taman siswa, nanti kita bahas di organisasi pergerakan. Terus ada Muhammadiyah berbasis keagamaan dan pondok pesantren juga berbasis keagamaan. Kalau taman siswa ini yang sistem pendidikannya kelak diadopsi ya oleh Kementerian Pendidikan Indonesia hingga saat ini. Salah satu semboyannya itu Tuturi Handayani menjadi slogan atau semboyan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Oke, sekian materi kita hari ini tentang dampak penjajahan atau kolonialisme Eropa terhadap bangsa Indonesia. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kita pelajari ini membuat kalian paham. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.